Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Pak Tony. Nah, hari ini kita belajar mengenai tema 3, subtema 3, pembelajaran kedua di kelas 3. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan membaca instruksi, siswa dapat melakukan percobaan dengan urut. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, siswa dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda. Yang ketiga, dengan siswa menyelesaikan soal latihan di buku guru tentang perubahan wujud, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi dengan tepat. Yang keempat, dengan mencari informasi tentang peran yang ada, siswa dapat mengidentifikasi peran yang ada di sekolah. Yang kelima, dengan berdiskusi tentang peran di sekolah, siswa dapat menuliskan peran benda yang ada di sekitar. Yang keenam, dengan menirukan gerakan guru, siswa dapat mengidentifikasi gerakan. Yang ketujuh, dengan berlatih menendang bola, siswa dapat mempraktikkan langsung teknik menendang terlebih dahulu. Ayo mencoba. Asiknya membuat es krim. Pernahkah kamu mencicipi es krim? Rasa es krim bermacam-macam. Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Nah, anak-anak, ini ada percobaan membuat es krim. Alat dan bahannya yang pertama 2 buah kantong plastik dengan perekat, 1 berukuran besar dan 1 lagi berukuran sedang. Yang kedua handuk kecil atau sarung tangan. Lalu 300 ml krim segar, susu atau santan, 2 sendok makan gula pasir, 6 sendok makan garam batu, 2 mangkuk es batu berbentuk dadu atau kristal boleh. Nah, caranya yang pertama, campurkan susu santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat. Yang kedua, masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar. Kocok sebentar agar es batu dan garam tercampur. Yang ketiga, masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu atau santan ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian, tutup dengan rapat perekatnya pada plastik besar. Yang keempat, kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh. Yang kelima, keluarkan kantong plastik sedang, kemudian bersihkan atau lap dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel. Yang keenam, buka kantong plastik tersebut dan tuangkan ke dalam gelas atau mangkuk saji. Lalu es krim siap dinikmati. Nah, itu tadi merupakan langkah-langkah percobaan untuk membuat es krim. Nah, nanti kalau anak-anak mau mencoba di rumah bisa, tentunya harus dengan pendampingan orang tua ya, harus didampingi orang tua. Nah, pernahkah kamu menyimpan air di dalam plastik, di lemari pembeku, atau di freezer? Nah, apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai perubahan wujud dari padat menjadi cair, yaitu mencair. Nah, hari ini kita belajar perubahan wujud dari cair menjadi padat. Nah, anak-anak, ada banyak perubahan wujud yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, membeku. Tadi kita sudah belajar ya, perubahan dari cair menjadi padat itu membeku. Nah, contohnya es batu yang ditaruh di freezer dari cair atau air dan menjadi es batu yang membeku, yang padat. Lalu dari padat ke gas. Dari padat berubah menjadi gas, itu menyublim. Contohnya kapur barus. Kapur barus itu lama-kelamaan akan habis. Nah, itu
karena ada perubahan wujud benda dari padat ke gas, yaitu menyublim. Lalu gas berubah menjadi cair atau mengembun. Nah, kalau anak-anak tahu, bisa diamati di lingkungan sekitar. Kalau pagi hari itu biasanya pukul 5 atau pukul setengah 6 atau pukul 4 itu akan ada uap air yang menempel pada tanaman karena terjadinya pengembunan dari gas menjadi cair. Itu banyak sekali yang menempel pada tanaman kalau di pagi hari. Lalu dari cair menjadi gas, menguap. Contohnya misalkan ibu sedang memasak air. Lah, nanti ketika mendidih akan ada uap yang keluar dari lubang atau celah ceret atau panci ketika ibu memasak air. Nah, itu terjadi penguapan dan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Lalu dari gas berubah menjadi padat adalah mengkristal. Kalau misalkan anak-anak mengamati di YouTube atau di TV, itu ada kayak kristal-kristal es batu yang terjadi di kutub utara atau kutub selatan. Nah, itu adalah perubahan benda gas menjadi padat. Lalu benda padat menjadi cair atau mencair. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, kita belajar mengenai perubahan wujud benda padat menjadi cair, yaitu mencair. Contohnya es yang mencair, coklat yang mencair. Lalu ada es krim yang mencair. Nah, itu merupakan perubahan wujud benda dari padat ke cair. Dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai cara membuat es krim. Nah, membuat es krim akan lebih mudah jika dikerjakan bersama-sama. Nah, begitu juga di sekolah. Siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya di SD Nusantara, di tempat Siti dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas. Ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Nah, jadi di dalam sekolah tentu ada pembagian tugas masing-masing seperti di dalam kelas. Misalkan di kelas ada ketua kelas, lalu ada bendahara, ada sekretaris, ada wali kelas, dan sebagainya. Nah, begitu anak-anak. Pembagian peran dapat dilakukan juga saat bermain, seperti bermain sepak bola. Saat bermain sepak bola, ada yang berperan sebagai penjaga gawang, penyerang, dan pemain belakang. Ada juga yang berperan sebagai kapten. Nah, semua harus saling bekerja sama. Mengapa? Karena untuk menghasilkan permainan yang terbaik. Permainan sepak bola sangat menyenangkan. Mari pelajari teknik menendang bola. Sebelum bermain, lakukanlah pemanasan dengan membentuk lingkaran. Jika gurumu memberi aba-aba mencair, maka harus berlari. Jika gurumu memberi aba-aba membeku, maka kamu harus segera berhenti di sesuai posisi terakhirmu. Langsung stop, tidak boleh bergerak karena aba-abanya membeku. Hal ini seolah-olah membeku dan tidak boleh bergerak. Anak yang bergerak saat membeku akan dikeluarkan dari barisan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa melakukan protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Sekian, terima kasih.